Shalom, Blessed Sunday, hari Minggu yang luar biasa. Berapa banyak yang sepanjang minggu ini mengalami berkat dan kebaikan Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Gembala, Pak Gembala, Ibu Pendeta Dr. Yeni, Pak Peter, terima kasih untuk kesempatan. Hari ini saya boleh kembali ada di tempat ini untuk bagi berkat firman Tuhan dalam ibadah raya di sepanjang hari ini. Saudara, tema kita di sepanjang bulan ini yaitu Yesus adalah fokus atau pusat daripada penyembahan kita. Dan secara khusus di minggu yang pertama ini saya diberikan tema yaitu Coram Deo. Ya, Coram Deo ini bukan salah satu menu di restoran ya saudara ya. Coram Deo itu artinya kita hidup di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, senantiasa betul-betul ada dalam deep relationship, satu hubungan yang intim, satu hubungan yang dalam dengan Tuhan secara pribadi di dalam hadiratnya senantiasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini dalam ibadah raya yang pertama ini, saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya beri judul penyembah yang tidak bercacat. Penyembah yang tidak bercacat, katakan tidak bercacat. Coba tengok sebelah dan bilang, ayo jadi penyembah yang tidak bercacat. Haleluya. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya ke-19 sampai 21 sebagai kisah pengantar kita untuk tema firman Tuhan di minggu pagi ini. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ayat 19-nya ada? Oh langsung 20 ya. Oke, kalau begitu kita harus buka manual. Mungkin ada slide yang terlewat. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Utsia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ayat 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lain memandang kepadanya, kepada Utsia, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21. Raja Utsia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Amin. Saya percaya kita semua setuju bahwa penyembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah sesuatu yang tidak bercacat, tidak bercela. Yang setuju katakan amin. Penyembahan harusnya menjadi sebuah korban yang berbau harum dan menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu penyembahan haruslah korban yang tidak bercacat. Korbannya harus tidak bercacat. Di perjanjian lama dalam kitab Taurat, Tuhan sudah memberikan guidance, Tuhan memberikan sebuah rules, aturan. Korban yang harus dipersembahkan yang gini-gini ya, domba tidak bercacat, kambing tidak bercacat, burung tekukur tidak bercacat, burung merpati tidak bercacat, lembu tidak bercacat, pokoknya semua-muanya tidak bercacat. Tetapi banyak yang lupa bukan hanya korbannya yang tidak bercacat. Tapi yang mempersembahkan korbannya juga harus tidak bercacat. Ya, penyembahnya juga harus tidak bercacat. Makanya sudah jelas ini dipertegas di perjanjian baru. Tentu kita semua tidak asing dengan Yohanes 4 ayat 23-24. Yesus bilang apa? Saatnya sudah datang, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar, true worshiper akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berarti bukan hanya konten persembahannya yang tidak bercacat, tapi apa? Penyembahnya juga, yang setuju katakan amin.
Bukan hanya penyembahannya, tapi penyembahnya harus tidak bercacat. Katakan seorang penyembah harus hidup tidak bercacat. Coba tengok sebelah sekali lagi dan bilang, ayo kita sesama penyembah harus hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Betul bahwa invitasi undangan ke dalam hadirat Tuhan, everyone should come just as you are. Betul, undangan dari Tuhan, siapa saja datang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya siapapun dalam keadaan apapun bisa datang sama Tuhan. Dan Tuhan tetap terima, Tuhan tetap mengasihi. Saya ingat ada lagu himne lama Kidung Jemaat nomor 29. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu. Jadi biarpun tidak layak, tetapi Tuhan mengundang kita datang dan kita dilayakkan. Tetapi saudara, namanya kita sudah pada taraf penyembah. Maka kita harus memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas kerohanian kita. Harus memenuhi kualifikasi, yaitu apa? Tidak bercacat. Sekali lagi katakan, tidak bercacat. Imamat 21 ayat 18. Ini di perjanjian lama saudara ya. Tapi saya percaya firman Tuhan tetap relevan until today, sampai hari ini. Imamat 21 ayat 18 memberikan sebuah persyaratan. Kalau mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan hanya korbannya, tapi yang bawa korban juga harus memenuhi kriteria. Coba kita baca ya. Imamat 21, 18 sampai 21. Oh dari 17. Katakanlah kepada Harun begini. Setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang apa? Yang apa? Bercacat. Terus apa? Jangan datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi bukan cuma korbannya, tapi apa? Yang bawa korban juga tidak boleh bercacat, dilarang keras saudara. Nah coba kita lihat dari ayat 18. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Siapa mereka? Orang. Nah berarti itu yang ada gadis cantik suaranya bagus yang lagu-lagunya sangat memberkati, dia nyanyi sambil main piano. Siapa namanya? Apa? Grezia, apa? Epifania yang lagunya itu apa? Walau ku tak dapat melihat. Berarti ini boleh saudara. Dibilang apa? Yang tidak boleh pertama disebut apa? Orang buta. Oh masa begitu saudara? Nah sekarang kita lanjut dulu. Setelah orang buta orang apa? Orang timpang yang asam-asam urat ini saudara, tidak boleh datang ke ibadah saudara. Tidak masuk kualifikasi ngoni semua ini. Ya terus apa lagi? Orang yang bercacat mukanya, saya tidak bisa datang menyembah Tuhan. Banyak skar saudara bekas jerawat. Bercacat mukanya tidak bisa menyembah. Siapa lagi? Orang yang terlalu panjang anggotanya. Ini kita bingung ini maksudnya apa ini? Mungkin terlalu tinggi mungkin ya saudara. Anggota kakinya, anggota tubuh kakinya maksudnya saudara ya. Jadi terlalu panjang, terlalu tinggi. Terus ayat 19. Orang yang patah kaki atau tangan yang pernah cilaka ini saudara. Tidak bisa datang penyembahan. Terus. Orang yang berbongkol, ini maksudnya bungkuk saudara, yang jalan bungkuk. Jadi cuma yang tegap-tegap yang boleh datang mempersembahkan korban di hadirat Tuhan. Orang yang kerdil, nah ini yang semampai ini, semeter tak sampai. Tidak bisa juga saudara. Ya, terus yang bular matanya, yang minus, silinder, apalagi. Rabun jauh, rabun dekat, tidak bisa semua saudara. Yang pakai kacamata soft lens ini saudara, keluar semua ngoni. Tidak bisa saudara ya. Siapa lagi? Orang yang berkedal, ini berkedal apa ya? Nanti mungkin ada yang bisa, ya? Ya? Oh ya berkedal. Atau, oh iya ada ataunya. Atau berkurap, nah ini tidak perlu dijelaskan saudara ya. Jadi di dalam peta Papua ada peta Inggris. Nah itu tidak boleh saudara ya. Tidak boleh datang di hadirat Tuhan. Atau yang rusak buah pelirnya. Terus lagi ayat 21. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang
bercacat badannya, ditegaskan 3 kali ulang saudara. Jangan datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian kepada Tuhan karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Kalau pakai standar ini, kalau pakai syarat ini, ibadah raya 1-4 kosong saudara. Tidak ada yang bisa datang ibadah. Tidak ada yang bisa datang ke hadirat Tuhan. Nah sekarang di masa perjanjian baru itu cacatnya apa sih? Nah sekarang coba kita lihat Matius 5:23. Bukan soal fisik tapi, nah ini. Matius 5:23-24. Firman Tuhan bilang apa? Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi sekarang cacatnya itu persoalan di mana? Nah ini yang harus kita periksa saudara. Masih ada cacat enggak? Jadi sudah Jo, yang imamat-imamat itu biar Jo selewat saudara. Sekarang saatnya yang Matius 5 ini. Cacat yang ada di dalam hati kita harus periksa. Ayat 24. Kalau ada cacat yang kita ketemu di dalam hati kita, maka 24 dikatakan bereskan dulu. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Tuhan tidak bilang begini saudara. Oke kasih kelar dulu, kasih selesai, nganapi persembahan, lalu kemudian pergi berdamai. Enggak, Tuhan bilang kasih tinggal. Berdamai dulu lalu lanjut. Dia bilang tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai. Beresin dulu dengan saudaramu lalu kembali lanjutkan. Nah sekarang kita mau lihat dengan cepat saudara. Cacat seperti apa yang harus kita periksa dan perbaiki supaya kita memenuhi kualifikasi. Bukan hanya penyembahan, konten persembahan yang tidak bercacat. Tapi hidup kita juga sebagai penyembah tidak bercacat. Yang pertama adalah cacat yang bernama kesombongan dan pemberontakan. Ini terjadi pada Raja Uzia yang kita baca di awal. Oh saudara, firman Tuhan berkata karena dia merasa dia ini sudah raja yang berkuasa atas semua. Dia sudah keren, dia sudah hebat. Maka peranannya di bait Allah bukan untuk mempersembahkan korban. Itu bukan tugas dia, itu tugas para imam. Tapi dia ambil alih karena dia merasa sudah hebat. Ini roh pemberontakan. Nah ini cacat yang tidak boleh ada dalam kehidupan seorang penyembah. Coba lihat lagi 2 Tawarik 26. Ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikuti si Uzia dari belakang. Bersama-sama 80 imam Tuhan. Jadi mereka ini Azaria dan 80 ini yang diberikan mandat. Otoritas oleh Tuhan. Ngoni ini dia 80 plus Imam Azaria yang bisa mempersembahkan korban. Tapi Uzia mentang-mentang dia raja, dia mosok mempersembahkan. Padahal di dalam bait Allah ada aturan yang berbeda. Jangan ikohan apa mau saudara. Makanya kalau pelayanan-pelayanan banyak yang kacau apa. Semua mesti ikut saya pe mau. Semua mesti ikut saya pe keinginan. Pokoknya ngoni semua harus ikut pak kita. Orang sepakat misalnya tim praise and worship. Latihannya misalnya hari sekian. Hari apa, jam sekian. Oh enggak, kita masih sibuk itu. Pokoknya harus hari yang lain dan jam yang lain. Harus ikut dia pemau semua. Memangnya ngana ini siapa? Pusat peredaran tata surya. Sampai satu gereja harus beredar mengelilingi Pangana saudara. Gitu kan. Jadi harus sadar diri kalau kita mau jadi penyembah tidak bercacat. Roh pemberontakan harus disingkirkan dalam nama Yesus. Amin. Dan ini dilakukan oleh Uzia. Imam Azaria datang menegur. Coba lihat ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hei Uzia, kau tidak berhak bakar ukupan kepada Tuhan. Jangan memberontak, jangan sombong. Hanya imam keturunan Harun yang sudah dikuduskan dan berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini." Odo, Uzia saudara, bukannya ketika terima teguran dia sadar. Aduh maaf Imam Azaria, iyo kita so salah. Ternyata responsnya kalau Anda baca ayat selanjutnya. Dia justru berontak. Dia marah.
tidak terima ditegur. Saudara, orang-orang begini, biarpun dia pelayanan tiap hari saudara, dari Senin sampai Senin pelayanan, kalaupun dia bakokehe, do you know kokehe? Batok orang Manado bilang to kokehe. Biarpun dia pelayanan dari Senin, sampai kalau dia batok sebukang tapi pelayanan. Karena terlalu banyak pelayanan saudara. Tapi kalau hatinya kayak Utsia, maaf. Anda tidak masuk kualifikasi. Anda penyembah yang bercacat. Anda dilarang keras. Karena apa? Kalau mau jadi seorang penyembah, ikut aturannya Tuhan. Ikut aturan otoritas yang ada di atasmu. Tuhan tidak suka penyembah yang hatinya berontak. Yang hatinya sombong. Apalagi berontak pada siapa? Imam Asaria itu otoritas rohani loh saudara. Kalau di gereja lokal gembala jemaat. Pemimpin-pemimpin leader yang memang Tuhan percayakan, yang Tuhan urapi. Makanya sehebat apapun engkau di pelayanan, please saudara. Demi kebaikan dirimu sendiri. Hargai otoritasmu. Hargai pemimpin rohanimu. Hargai gembalamu. Hargai orang-orang yang mensupport, yang mengayomi, yang mengcover, yang memprotek, yang membackup engkau secara rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 bilang begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu apa? Menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang pokoknya berani tapi gembala mau tegur Pak kita, di Palu ini bukan cuma GBI FOCC itu gereja. Nah, hati-hati memberontak begini yang Tuhan tidak suka saudara. Amin. Amin. Haleluya. Hormati mereka yang memimpin dan yang menegur. Jadi jangan kayak Utsia. Ketika Imam Asaria tegur, harusnya dia, maaf, iya saya salah. Makanya Imam Asaria bilang, kau tidak akan dihormati Tuhan karena hal ini. Makanya setelah peristiwa itu, Uzia dipermalukan saudara. Dia kena kusta. Zaman perjanjian lama yang namanya leprosy, yang namanya kusta itu berarti penyakit dikutuk. Dan dia sampai akhir hidupnya pengasingan. Saudara bayangkan raja harus tinggal di pengasingan. Dipermalukan sama Tuhan. Makanya hati-hati. Jangan hakimi otoritas rohani kita. Jangan hakimi orang-orang yang tulus melayani Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Saya ingat ada satu ayat di Amsal 25. Kalau tidak salah ayat 8. Dia bilang apa? Jangan terburu-buru buat perkara di mana? Di pengadilan. Karena takutnya nanti kamu yang malu. Maksudnya begini, jangan buru-buru menghakimi. Saudara, saya percaya nobody is perfect. Even di pelayanan, even di dalam gereja, bahkan pemimpin-pemimpin rohani itu tidak ada yang sempurna. Semua punya cacat, semua punya kelemahan. Pendeta juga manusia, gembala juga manusia. Tetapi apa saudara? Sama kayak kita pakai payung. Pemimpin rohani itu payung kita. Kalau payungnya lobang saudara, jangan buru-buru buang payungnya, lalu kutukin payungnya. Dasar payung lobang, tidak berguna. Jangan saudara. Kita ambil tambalan saudara. Kita bantu. Alkitab berkata, kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kalau kita mendengarkan, misalnya ada kabar-kabar, ada isu-isu yang tidak sedap tentang misalnya kepemimpinan, tentang pelayanan. Jangan buru-buru ditangkap. Jangan buru-buru ditanggapi saudara. Jangan langsung termakan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 6. Jangan engkau disesatkan oleh perkataan-perkataan yang hampa, yang kosong. Orang kalau begitu cepat dengar informasi, langsung panas, langsung terpancing. Akhirnya dia yang akan kena akibatnya sendiri saudara. Firman Tuhan berkata jangan tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sebut saja ada seorang bapak namanya Jono. Dia lagi kerja proyek saudara di pembangunan sebuah gedung di lantai 20. Tiba-tiba ada DP teman naik di lantai 20. Lalu kemudian teriak, Jono, anakmu Siti kecelakaan. Dia kaget saudara.
Lalu kemudian saking kagetnya, saking paniknya, dia loncat dari lantai 20. Begitu lewat lantai 15 dia ingat, saya tidak punya anak perempuan yang namanya Siti. Begitu lewat lantai 10 dia ingat, saya belum menikah, saya belum punya anak. Lewat lantai 5 baru dia sadar, saya nama bukan Jono, saya ini Utuh dari Minahasa, dari Langoan. So di lantai 5 saudara. Makanya jangan terburu-buru terpancing. Kalau dengar isu-isu yang tidak enak, tidak sedap, bawa dalam doa. Amin. Cacat yang pertama adalah cacat pemberontakan kesombongan. Orang yang sombong memberontak, maka dia akan cepat-cepat menghakimi orang lain. Pokoknya cuma dia yang betul. Ada undang-undang kemutlakan kebenaran diri sendiri yang berlaku dalam dirinya. Yang terdiri dari 2 fatsal. Fatsal pertama berkata, saya tidak pernah salah. Pasal kedua berkata, jika orang lain menganggap saya salah. Tetap yang berlaku pasal 1. Jadi dia tidak pernah salah sampai kapanpun saudara. Orang-orang begini cacat dalam penyembahannya. Amin. Mari buang segala cacat kesombongan dan pemberontakan. Yang kedua, cacat yang harus kita periksa dan kita harus buang sebagai seorang penyembah adalah cacat emosi negatif. Ketika ditegur Azaria, reaksi daripada Uzia bukan reaksi positif. Bertobat, minta ampun, bukan. Tapi reaksinya negatif, emosi negatif yang ditampilkan. Ayat 19 bilang, tetapi Uzia dengan bokor ukupan. Ini yang saya tidak habis pikir. Artinya apa? Lagi in worship saudara. Lagi dalam penyembahan ini. Bisa marah. Mungkin dalam hati kita bukan main ini Raja Uzia. Tapi tanpa kita sadar seringkali kita juga kayak gitu. Kita memang dalam penyembahan, dalam pelayanan. Tapi kita bisa buka celah, emosi, marah. Saya biasanya kalau dari rumah, mau setir mobil misalnya mau ke mall saudara. Saya biasanya suka setel lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan. Favorit saya itu lagu-lagu worship yang lama itu dari Hillsong. Itu saya suka sekali saudara. Pokoknya semua koleksinya ada di flash disk atau di HP, di Spotify, tinggal mau colok di langsung itu diputar sepanjang perjalanan. Oh, saya suka sekali saudara. Jadi sepanjang perjalanan mulai nyanyi Jesus I believe in you. Jesus I belong. Tuh hadirat Tuhan di sepanjang perjalanan. Seringkali air mata semulai jatuh satu-satu karena hadirat Tuhan yang luar biasa. Sampai di Mantos, di Manado ada mall namanya Mantos. 1 kali putar, tidak ada tempat parkir. Mulai hilang tuh hadirat saudara. Cuma karena tidak dapat tempat parkir. 2 kali putar, lebih full, tidak dapat tempat parkir saudara. Hilang tuh Darlen dengan segala Hillsong, hilang saudara. Mulai emosi. Siapa ini mall full begini. Putar ketiga kali, saya lihat ada satu space tempat parkir. Dekat pintu masuk utama, mantap, dapat kita. Nah saudara biasanya kan kalau mau parkir kan saudara parkir mundur, saudara kan kasih jauh dulu itu ototo, maju dulu set. Baru kemudian atrek, baru kemudian mundur dari belakang. Biasanya kan begitu. Lalu kemudian saya maju ke depan, set. Begitu kita tiba-tiba itu ada satu oto dari belakang. Dia langsung begini, set, back saudara. Hilang tuh Hillsong saudara. Darah di kaki langsung naik di kepala saudara. Saya mundur, saya parkir tepat di depan mobil itu dan saya klakson. Saya marah, sangat marah. Kesal sekali. Jengkel, dongkol. Hilang tuh segala penyembahan hadirat. Tiba-tiba saudara, saya kayak ditegur sama Roh Kudus. Bikin malu. Pendeta cuma gara-gara parkiran marah begitu. Saya bikin malu. Di situ saya malu sekali saudara.
Tiba-tiba Roh Kudus menegur dengan keras. Aduh ampun Tuhan. Masa cuma gara-gara parkiran jadi emosi begini. Kita sudah jadi kayak Utsia saudara. Lagi pegang bokor ukupan. Suasananya lagi penyembahan, lagi pelayanan ini. Tapi cuma karena mungkin teman-teman di pelayanan ada yang tidak sejalan dengan pikiran kita. Cuma karena di keluarga mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak terima apa yang kita pikirkan atau usulkan. Mungkin di tempat kerja, padahal orang tahu kita semua aktif di gereja, pelayanan seorang anak Tuhan. Kalung salib di leher bukan cuma 1 sampai 4. Di Bukit Golgota aja cuma 3, mungkin yang satu mau salib DP diri sendiri di situ. Tapi cuma karena hal-hal sepele kok kita terpancing dan jadi marah. Saudara, bukan berarti kita tidak bisa marah ya. Marah itu bagian dari ekspresi emosi. Dan saya pernah baca di salah satu artikel psikologi, mengekspresikan emosi itu healthy, itu sehat. Ya. Tetapi bukan berarti kita menjadi emosional tidak terkendali. Amsal 20 ayat 3 bilang begini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Dari kata tetapi sama-sama baca 2, 3. Tetapi setiap orang bodoh apa? Jadi boleh marah tapi apa? Kalau istilah opak-opak Pantekosta zaman dulu bilang marah kudus. Tapi jangan apa-apa marah, Papa lagi marah kudus ini. Maksudnya marah konstruktif, marah membangun. Yesus juga pernah marah saudara. Tapi marahnya terkontrol, marahnya terarah. Saya suka bilang begini ke jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Saya bilang begini, marah itu mesti pakai judul. Jangan marah ke sana kemari, karena kan ada orang marah karena hobi misalnya. Jadi kalau mengisi biodata misalnya nama, alo, hobi, marah. Waduh parah sekali itu saudara ya. Jadi dia marah karena hobi. Siapa nggak marah-marah? Suka no? Wah bahaya itu saudara ya. Jadi marah karena hobi. Ada juga orang marah karena iri. Nah itu lebih bahaya lagi saudara. Ya. Tetapi kalaupun memang terpaksa kita harus marah. Marah karena memang ada tujuan yang baik di balik kemarahan itu. Contoh misalnya. Kalau Anda seorang tua dan anakmu menjelang mau ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan, bukannya sibuk belajar, malah sibuk cuma main game di HP, salah enggak kalau marah? Justru salah kalau tidak marah. Tetapi usahakan judulnya tetap yaitu seputar apa? Ya jangan main HP, belajar. Yang parah adalah ketika judulnya kesana kemari saudara. Yang perkara 5, 10, 20 tahun lalu disinggung-singgung. Contoh misalnya. Pagi-pagi istri mau buatkan sarapan untuk suaminya. Kalau di Manado kasih bikin bubur Manado, tinutuan saudara. Nah parnya itu adalah dabu-dabu roa saudara. Ya itu adalah temannya. Nah mungkin karena ibu ini bangunnya terlalu pagi, masih mengantuk. Jadi dia bikin saudara itu dabu-dabu roa pedis sekali. Begitu suaminya makan, aduh mah pedis sekali ini dabu-dabu. Jadi judul kemarahan suaminya apa? Dabu-dabu pedis, itu judulnya ya, dabu-dabu pedis. Nah istrinya ini karena mungkin dari pagi so bangun pagi, dia soba setrika, dia soba cuci, dia siapkan anak-anak bekal, dia setrika, ini seragam suami mau pergi kantor, dia setrika anak-anak seragam. Jadi mungkin tadi pagi memang bangun ada penyembahan. Kadar sukacita 100. Tapi setelah capek dia tinggal 60. Dia respons dengan kemarahan juga. Yang judulnya berbeda dengan kemarahan suaminya. Ma, kenapa ini dabu-dabu pedis sekali? Laki-laki dengar. Kalau itu dabu-dabu pedis, karena menyesal so kawin dengan kita. Ini judulnya so apa saudara? Menyesal kawin. Padahal judul awal apa? Cuma dabu-dabu pedis, itu DP judul. Tiba-tiba istrinya respon judulnya lain, menyesal kawin. Suaminya tambah emosi, suaminya bilang, perempuan dengar ya. 10 tahun lalu orang ada baku dapat di muka mantos. Kita ada cubi mata, ada kasih lirikan, itu bukan pangana.
Pak cewek di sebelah mana yang datang dusu pak kita. Saudara bayangkan DP judul apa? Dari dabu-dabu pedis berubah jadi apa? Menyesal kaweng, sekarang judulnya apa? Salah cubi mata saudara. Wih, iblis sorak-sorai di neraka saudara. Yes, lanjutkan, gaskan sampai cere. Jadi saudara kalau marah, judul. Artinya apa? Supaya kemarahannya tetap terkendali. Kalau perlu susun kerangka kemarahan. Yang terdiri dari pendahuluan kemarahan. Isi dan penutup. Pendahuluan kemarahan itu apa? Ada latar belakang kemarahannya. Ya, metode kemarahan yang mau dipakai apa. Lalu isi kemarahannya apa. Lalu ada penutup kemarahannya. Dalam penutup itu ada kesimpulan apa setelah kemarahan ini. Lalu ada saran apa setelah kemarahan ini. Saya percaya itu akan jadi kemarahan yang paling indah di dunia ini. Haleluya. Iblis langsung bikin malam penghiburan di neraka saudara. Dia bilang aduh parah gagal kita bikin cere ini keluarga. Jadi sebetulnya marah itu sehat. Segala ekspresi emosi itu baik. Cuman usahakan tetap terkendali. Seringkali kita kayak Utsia lagi pegang ukupan aja bisa marah. Seorang hamba Tuhan saja bisa marah. Hari Minggu kemarin pelayanan di gereja. Begitu Senin terima raport anak ternyata DP anak penilai raport E-do-do-e. Maksudnya E-D-D-E saudara ya. Merah entero. Kenapa ini raport merah? Pak dengar dulu pak, di sekolah habis tinta hitam pak. Papanya marah saudara. Dasar kau anak bego. Waduh, dia bilang papa, kemarin papa ada khotbah di gereja. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Sekarang papa so bilang kita bego. Oh dia aduh Tuhan ampuni, salah Tuhan. Kak dengar itu bego itu singkatan. Bangkitlah engkau, gunakan otakmu. Saudara boleh marah tapi harus tetap terkendali. Jangan sampai meledak dan akhirnya menghancurkan. Daripada marah lebih baik apa? Forgive, mengampuni. Yesus sudah ingatkan saudara. Ya, soal pengampunan berapa kali mengampuni? Yesus bilang berapa? Berapa? Berapa kali itu? 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 7 kuadrat. Iya toh? Betul atau benar? Jadi berapa kali semua? 70 kali 7 berapa? 490. Berarti 490 kali 490. Coba ada kalkulator? Coba berapa kali itu? 490 kali 490. Berapa Bu? Ada? Berapa? Berapa itu? Om Frankie mungkin boleh bantu. 490 kali 490 berapa itu? Berapa? Ada yang sudah hitung berapa? Berapa? 240.000 sekian. Misalnya saudara marah setiap hari 1 kali. Misalnya ya, misalnya. Coba bagi Jo 365. Itu 240.000. Berapa tahun? Coba. Berapa tahun? 600 sekian. Ada di sini yang bisa hidup sampai 600 tahun? Artinya apa? Setiap hari mengampuni. Setiap hari mengampuni. Setiap hari mengampuni. Terus mengampuni. Terus mengampuni. Dia bikin ampuni lagi. Oh dia bikin pasti. Ampuni terus. Ampuni terus. 240.000. 600 tahun saudara. Ampuni terus tanpa henti. Saya percaya bahwa pengampunan itu mendatangkan berkat buat kita. Amin. Daripada marah, kesal, dongkol. Karena ada yang bilang jika orang melemparimu batu balaslah dia dengan bunga. Tapi beserta pot-potnya. Biar dia kapok. Jangan saudara. Jangan jadi Utsia itu namanya. Yang ketiga terakhir. Cacat yang harus diperbaiki seorang penyembah. Adalah cacat yang bernama egoisme. Usia ini tidak mau diatur. Ditegur tidak mau. Diarahkan tidak mau. Karena dia pikir hak-hak saya seorang raja. Makanya firman Tuhan ingatkan apa? Galatia pasal 5 yang ke-13. Dikit lagi kita selesai. Dikatakan saudara-saudara memang kamu dipanggil untuk merdeka.
Tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh bebas tapi jangan bablas. Ada kan orang merasa, oh ini kan hidup gue. Hak-hak gue mau jalani seperti apa. Emang masalah buat lo. Akhirnya dia tidak mau diarahkan, tidak mau diatur. Itu namanya egois, egosentris. Nah, gimana menghancurkan roh egois? Beri diri untuk mau diatur. Tuhan atur kita lewat siapa? Ada pemimpin-pemimpin rohani yang mengajar, mengingatkan, menegur dengan firman. Seperti Uzia, Tuhan tempatkan ada Azaria dan 80 imam mengingatkan, menegur. Jangan keras hati, saudara. Karena teguran dan pengaturan Tuhan, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Contoh di Taman Eden, Tuhan sudah atur. Semua buah silahkan ngoni makan kecuali satu di tengah. Itu kan aturan yang buat saya gampang sekali. Beda kalau Tuhan putar DP aturan. Semua pohon ini boleh ngoni makan. Kecuali cuma satu yang di tengah boleh. Oh, semua langsung di situ saudara. Repot sekali. Tuhan cuma bilang, celakalah orang yang jago minum minuman keras. Aturannya cuma jangan minum minuman keras. Kan masih banyak minuman lain yang jauh lebih enak. Jus advokat, rica-rica. Masih banyak saudara. Tuhan cuma larang satu. Manusia mau coba yang satu itu yang dilarang. Padahal pengaturan Tuhan itu yang terbaik. Bagaimana supaya kita tidak egois. Beri diri diatur oleh Tuhan. Karena pengaturan Tuhan adalah yang terbaik. Saya akhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan satu kalimat penutup. Mari kita perbaiki setiap cacat di dalam diri kita sebagai penyembah. Pastikan kita senantiasa menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.